Pertemuan hari ini kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Ya, pemerintah terus memperluas dan memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara di wilayah Eropa. Dan terbaru, pemerintah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jerman di bidang ekonomi, investasi transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan juga ketenaga kerjaan. Pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union (SEPA) bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka yang semakin memperkuat hubungan kemitraan strategis kedua negara. Jerman ingin mendorong lebih banyak kerjasama perdagangan dengan Indonesia, dan Indonesia juga ingin membuka berbagai peluang investasi baru yang dapat dimanfaatkan perusahaan-perusahaan Jerman. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor penting di Indonesia. Bidang yang ditawarkan meliputi transisi energi, hilirisasi industri, otomotif, terutama kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia perkuat kemitraan strategis dan berkelanjutan dengan Uni Eropa, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Aditya Laksmana Yuda. Beliau adalah tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Aditya. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih selalu atas kehadirannya di studio. Juga, dan sudah bergabung juga nih, ada Profesor Telisa Aulia Valianti. Beliau adalah ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa juga. Halo Prof Telisa, apa kabar? Ya, baik Mas Pras. Baik, terima Pagi, kasih. Ya, selamat pagi Prof Telisa, ketemu lagi kita. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Prof. Nah, bicara terkait dengan kerjasama strategis, kemitraan yang terus dibangun oleh pemerintah saat ini, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Presiden, begitu Pak Aditya. Lantas apa yang bisa kita lihat, mengapa kawasan Uni Eropa ini menjadi salah satu mitra strategis yang penting bagi Indonesia saat ini? Oke, terima kasih Mas Pras. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Uni Eropa ini menjadi strategis bagi Indonesia. Pertama, Uni Eropa adalah satu kawasan yang penting dalam konstelasi ekonomi dunia. Dia memiliki 450 juta populasi. Kemudian kita juga melihat dari skala PDB dia adalah peringkat ketiga kalau tidak salah di dunia setelah Amerika dan Cina. Pangsa PDB Uni Eropa itu hampir 18% dari seluruh dunia. Jadi dan tentu ini kalau kita bicara secara hubungan ekonomi tradisional, tentu ini menjadi pasar yang potensial juga Indonesia, manakala Indonesia bisa memperluas akses pasar ke 27 negara Eropa melalui kemitraan. Alasan kedua, tentu kita juga tahu bahwa Uni Eropa, negara-negara di Eropa ini secara tradisional dikenal sebagai negara industri maju secara tradisional, dan inilah keunggulan Eropa inilah yang ingin ditarik oleh Indonesia, di mana Indonesia sekarang ini juga setengah mengalami melakukan transisi struktural ekonomi dari industri bahan mentah, kemudian juga yang ditopang oleh konsumsi domestik menjadi negara industri manufaktur berbasis sumber daya alam. Tentu keunggulan inilah yang ingin ditarik oleh Indonesia, bagaimana mempercepat, memperkuat program hilirisasi, industrialisasi melalui
satu tentu melalui investasi. Uni Eropa memiliki kapasitas investasi yang besar yang bisa kita manfaatkan. Kemudian juga dari pengalaman, dari teknologi, dan juga dari pengembangan sumber daya alamnya juga, sumber daya manusia. Alasan satu lagi menurut saya adalah kita dan Uni Eropa juga memiliki visi yang sama. Sekarang dunia sedang mengalami transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Isu energi bersih, isu ekonomi hijau sedang menjadi concern seluruh negara. Dan kita tahu bahwa Uni Eropa salah satu kawasan yang memiliki standar ekonomi berkelanjutan cukup tinggi. Sehingga mereka juga tentu di sini memiliki pengalaman, memiliki teknologi, juga memiliki kapasitas pendanaan yang bisa kita manfaatkan untuk juga mendukung proses transisi ekonomi berkelanjutan, ekonomi hijau dan energi bersih di Indonesia saat ini. Saya diharapkan, kira itu beberapa alasan strategis dari Uni Eropa. Dan itu yang diharapkan adalah memang nanti ada mungkin alih teknologi juga di sana begitu ya Pak Ditya ya. Baik, dan dari kacamata ekonom, Prof. Telisa, lantas bagaimana? Seberapa strategis sih sebenarnya posisi Uni Eropa ini bagi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global saat ini ya Prof ya, dan juga ketidakpastian politik begitu Prof? Ya, tadi sudah banyak disebutkan, namun tambahannya adalah adanya perubahan dinamika bahwa kita harus melakukan diversifikasi karena dengan kondisi Amerika Serikat yang lebih cenderung proteksionis, kita mencari mitra dagang yang lebih open. Nah, Eropa ini relatif masih open ya, meskipun dia memang dari dulu terkenal dengan non-tarif barrier-nya yang tinggi, namun dia tidak menerapkan tarif yang seperti Amerika dan Amerika sekarang yang cenderung lebih tertutup. Jadi saya melihat strategisnya Eropa itu sebagai diversifikasi bagi negara seperti Indonesia yang mencari mitra dagang ya. Nah, Eropa itu mengalami perubahan gravitasi di mana tadinya kan Eropa itu sangat dekat dengan Amerika ya. Nah, karena kemarin sempat ada konflik geopolitik antara Amerika dengan Eropa itu sendiri, di situ terjadi mulai kerenggangan. Nah, itu sebetulnya menjadi peluang sih untuk Asia dan termasuk Indonesia ya, negara-negara Asia untuk lebih dekat dengan Eropa karena dari sisi politik Eropa dan Amerika ini ada sedikit keretakan akibat Greenland dan kemudian sejak berbagai macam konflik yang menimpa di mana Amerika cenderung jauh lebih proteksionis dan Indonesia juga karena dengan Amerika Serikat sendiri meskipun kita ada berbagai perjanjian namun kan ada kecenderungan Amerika itu make America great again, lebih cenderung untuk dirinya sendiri dan lebih cenderung proteksionis. Nah, Eropa ini menjadi mitra yang cukup potensial untuk kita garap. Jadi artinya penting sebagai alat untuk diversifikasi di tengah geopolitical fragmentation yang sedang terjadi dan perubahan gravitasi akibat dari adanya konflik-konflik global yang saat ini terjadi seperti itu. Oke, Prof, ini menarik ya. Berarti memang benar-benar strategis dan mitra yang harus diperkuat begitu ya kerjasamanya. Nah, kalau kita bicara mengenai agenda utamanya nih Pak Aditya, apa sih yang ingin diraih oleh Indonesia dalam upaya meningkatkan tadi kemitraan strategis, kemudian juga apakah bisa membantu untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita juga begitu? Ya, saya kira menyambung tadi Prof. Telisa ya, dalam situasi geopolitik saat ini kita tidak mungkin bergantung hanya pada 1-2 kawasan ekonomi. Apalagi itu yang tradisional. Situasi geopolitik geoekonomi yang fluktuatif, yang penuh ketidakpastian saat ini membutuhkan bagaimana kita juga memperluas kemitraan-kemitraan dengan kawasan-kawasan lain. Seandainya terjadi apa-apa, seperti sekarang terjadi dengan Selat Hormuz misalnya, artinya jalur logistik terganggu, artinya bagaimana kita membuka juga kerjasama kemitraan dengan kawasan-kawasan lain. Kemudian kalau kita bicara soal tadi ketahanan ekonomi, kita juga melihat tadi selain faktor-faktor yang sudah saya dan Prof. Telisa sampaikan soal mendukung hilirisasi, industrialisasi, kemudian juga ekonomi berkelanjutan. Indonesia saat ini kan sedang dalam proses banyak program-program yang dimensinya jangka panjang. Artinya memerlukan dukungan yang tentu juga mungkin dalam skala besar. Di sinilah kita posisi strategis seperti Uni Eropa ini yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Ada kapasitas investasi yang cukup besar sebagai negara dengan PDB 18% di dunia begitu. Dan inilah yang ingin kita manfaatkan. Kemudian juga sekali lagi di hilirisasi, industrialisasi, pemerintah kita tengah mendorong ke arah sana supaya struktur ekonomi kita lebih ideal lagi. Tentu ini memerlukan dukungan jangka panjang dari mitra-mitra strategis yang memiliki pengalaman, memiliki standar produksi lebih tinggi untuk mendukung terwujudnya industrialisasi di tanah air. Yang poin lain yang tidak kalah pentingnya dalam situasi saat ini, di mana kita juga harus akui negara kita tengah dipenuhi juga dengan persepsi atau sentimen dari market ya. Dengan kita bisa memperkuat kemitraan bersama Uni Eropa,
ini akan mengirimkan sinyal positif ke pasar. Bagaimana sebuah big player di dunia memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk memperkuat kerjasama kemitraan. Betul. Tentu ini akan memberikan efek psikologis juga kepada sentimen yang positif pada pelaku-pelaku ekonomi, investor-investor global lainnya, bahwa Indonesia ini sebenarnya secara fundamental kuat, stabil, dan cukup terbuka bagi kerjasama internasional gitu. Saya kira poin terakhir itu juga penting ya dalam situasi saat ini, bagaimana ini diharapkan bisa mengirim sinyal yang kuat ke luar bahwa kita ini negara yang secara fundamental bagus begitu, secara ketahanan ekonomi juga bisa dipercaya untuk arus modal masuk dari kekuatan-kekuatan besar seperti Uni Eropa. Yang menarik dan kedepannya perlu kita cermati begitu Pak Aditya, apakah bisa meningkatkan peluang kita untuk melakukan eksportasi, kemudian bagaimana investasi juga bisa masuk ke Indonesia? Ya, kalau kita lihat kan September kemarin sudah ditandatangani CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa. Memang saat ini kalau kita melihat dari perkembangan dari penjelasan Kementerian Koordinator Perekonomian, saat ini masih berproses di ratifikasi dan penerjemahan di masing-masing negara. Betul. Dan diharapkan nanti di awal tahun depan 2027 ini sudah bisa diberlakukan. Tapi setidaknya dari poin-poin kesepakatan CEPA itu, kalau tadi ditanyakan oleh Mas Pras mengenai peluang peningkatan ekspor, di situ ada pembebasan bea masuk untuk sekitar 80% komoditas Indonesia. Ada 98 pos tarif di mana Indonesia akan mengalami pembebasan bea masuk. Dan ini tentu menguntungkan dari sisi kita sebagai eksportir. Perlu diingat juga dalam neraca perdagangan kita dengan Eropa, itu nilai perdagangan kita mencapai 30 miliar dolar dengan Uni Eropa, di mana kita surplus ada di kita sekitar 4 miliar dolar. Jadi ini tentu sesuatu yang sangat prospektif untuk ekspor kita ke depan. Dan kedua, dengan CEPA itu sendiri nanti tentu akan membuka peluang juga akses untuk perusahaan-perusahaan besar Eropa, Uni Eropa, untuk bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi di tanah air. Gitu. Ini menarik. Kalau kita lihat kerjasama dengan Uni Eropa yang dikenal memiliki standar tinggi juga ya terkait dengan keberlanjutan, kemudian lingkungan. Kita akan bahas lebih jauh kesiapan Indonesia juga akan seperti apa Pak Aditya dan juga Prof. Telisa. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih kinerja ekspor Indonesia, khususnya dari sektor non-migas kita ke wilayah Uni Eropa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda secara bulanan, ini di bulan April kita lihat ini mengalami peningkatan sekitar 21% pertumbuhannya. Dari 1,43 miliar dolar menjadi 1,73 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita lihat secara tahunan juga dari sisi nilai ekspor non-migas ke wilayah Uni Eropa juga mengalami peningkatan sampai dengan double digit juga 24,78% dari 1,38 miliar menjadi 1,73 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya secara kumulatif pun tidak jauh berbeda, masih mencatatkan kinerja positif untuk ekspor non-migas kita ke Uni Eropa, tumbuhnya 1,52% dari 5,9 miliar menjadi 6 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aditya Laksmana Yuda, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian juga ada Profesor Telisa Aulia Valianti, ekonom dari Universitas Indonesia. Nah, bicara mengenai Uni Eropa yang dikenal memiliki standar tinggi terkait dengan keberlanjutan dan lingkungan. Tantangan berikutnya mungkin kita dari sisi kacamata ekonom dulu kita lihat begitu ya, Prof. Telisa. Anda melihat bagaimana sebenarnya posisi Indonesia, Prof. Kalau kita lihat Uni Eropa dengan standar produk-produk yang tinggi yang bisa masuk ke sana begitu, Prof. Betul, ini kan terus kita upayakan ya. Jadi artinya peningkatan kualitas produk ekspor kita yang tidak hanya berbasiskan kepada komoditas. Jadi Eropa itu kan kita dari dulu selalu masalah red itu ya, yang dan kemudian yang terbaru EUDR, yang European Union Deforestation Regulation untuk sawit, karena kan utamanya kita sering mengalami kendala di sawit. Nah, jadi memang dengan adanya EU CEPA ini kita berharap non-tariff barrier itu bisa ada transisi dan pendampingan. Jadi artinya gini, sebetulnya apa yang distandarkan oleh Uni Eropa terkait dengan lingkungan itu sebetulnya sangat baik untuk kita. Apabila kita bisa melakukan perbaikan di dalam proses bisnis sawit itu sendiri, itu kan bagus gitu. Jadi kalau komoditas kita itu upgrade, itu sebetulnya akan sangat baik gitu. Kalau komoditi kita memang upgrade. Nah,
baik dari sisi kualitas, kemudian dari sisi keberlanjutannya gitu. Karena kan Indonesia sendiri memang sedang terus menerapkan ekonomi yang berbasiskan kepada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Jadi ini sejalan dengan visi misi di Astacita juga ya, atau yang visi misi yang dilampirkan di dalam Astacita dan juga program-program pemerintah ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah, jadi kita nggak boleh malas quote unquote gitu ya mencari pasar yang lebih gampang seperti itu untuk kita tembus. Nah, tapi kita tetap harus mengejar juga dengan adanya EU CEPA ini suatu momentum kita juga memperbaiki standar itu. Tapi dalam penerapannya kadang Eropa kan sangat strict ya. Mungkin kita bisa minta semacam transisi atau pendampingan gitu dalam prosesnya itu. Jadi bahwa karena kita sebagai negara berkembang butuh capacity building, mungkin tadi dengan adanya transfer teknologi, adanya kerjasama dengan Eropa sendiri, mungkin Eropa juga bisa menganggap kita sebagai sister countries yang itu dibina juga dari sisi jadi bukan hanya mereka menuntut dari adopsi untuk keberlanjutan dan lingkungannya, tapi juga mereka membina kita juga agar produknya itu sesuai dengan karena mereka kan sebetulnya butuh juga produk-produk dari kita gitu. Sebenarnya mereka butuh ya, apalagi produk-produk nabati itu masih dibutuhkan. Terus dengan hilirisasi kan nikel juga kemarin mereka sebetulnya untuk EV itu kan butuh, tetapi karena mereka tidak mendukung kebijakan kita pelarangan kan akhirnya mereka melakukan sengketa di WTO. Jadi bagaimana kita sekarang mendiskusikan lebih jauh ya. Saya rasa di dalam EU CEPA itu juga sudah dibahas sih bagaimana kita memperbaiki non-tariff barrier ini agar pasar Eropa ini lebih bisa terbuka dan Eropa sendiri untung. Yaitu apa keuntungan dari Eropa? Kita harus lihat juga apa strategiknya Indonesia untuk Eropa karena kita punya bahan bakunya. Kemudian kita juga punya market juga yang cukup besar, SDM. Mereka itu kan mengalami aging society, demographic bonus yang mereka sangat berkurang. Mengalami penurunan. Indonesia demographic bonus. Jadi kita saling melengkapi. Apa kekurangan Eropa kita lengkapi dan apa kekurangan Indonesia mereka lengkapi. Kekurangan Indonesia di teknologi, pemenuhan ESG dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah di situ letak dari kerjasama yang saling menguntungkan seperti itu. Jadi memang harus kita kejar terus sih. Jadi kita tidak boleh malas untuk mencapai standar yang lebih tinggi tadi gitu. Kita pasti bisa dan mampu, cuma butuh waktu dan pendampingan tadi itu dan butuh ya capacity building lah untuk itu. Dan keseriusan dari pemerintah sendiri dan bekerja sama dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih membuat produk-produk yang berstandar tinggi ini. Baik, Prof. Itu dia. Kalau kita lihat dengan standar tinggi yang sudah diterapkan, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Delisa bahwa ini baik untuk Indonesia, Pak Ditya. Persiapan dari pemerintah sendiri bagaimana? Saya kira kita sepakat ya dengan sampaikan Prof. Delisa tadi lah bahwa apa yang dilakukan Uni Eropa dengan standarisasi yang cukup tinggi, ini adalah bukan sebagai tantangan, tapi justru sebagai momentum bagaimana pemerintah dan itu bisa mendorong pelaku-pelaku usaha ini meningkatkan produknya agar bernilai tambah sesuai dengan ini. Sehingga pendekatan pemerintah saat ini adalah tidak lagi sekedar comply atau memenuhi tuntutan atau ketentuan dari Uni Eropa, tetapi adalah melakukan transformasi kapasitas industri nasional kita supaya mereka juga memenuhi standar-standar yang selaras dengan praktek pembangunan berkelanjutan, kemudian energi bersih, kemudian ekonomi sirkular dan segala macam. Yang itu item-itemnya sebenarnya banyak juga ya, misalnya bagaimana sertifikasi, memenuhi sertifikasi, kelingkungan misalnya, kemudian juga dari aspek legalitas dan juga traceability-nya, penelusurannya bahwa produk-produk yang dihasilkan itu berangkat dari praktek produksi yang bertanggung jawab. Nah, artinya kita melihat apa yang dilakukan Uni Eropa dengan standar kemarin itu adalah yang saat ini selalu diberlakukan dengan standarisasi yang tinggi adalah sebuah momentum, tidak lagi menjadi tantangan. Pendekatannya adalah bagaimana kita melakukan transisi kapasitas. Yang perlu lagi menjadi catatan bahwa dalam konteks standarisasi produk ini juga sebenarnya momentum forum buat Indonesia untuk menyuarakan kepentingan kita. Gitu. Kita juga ingat kemarin kita pernah bermasalah dengan Uni Eropa dalam isu kelapa sawit dan pada ujungnya Januari tahun kemarin WTO memenangkan Indonesia. Dengan vonisnya adalah Uni Eropa melakukan diskriminasi untuk kelapa sawit kita. Artinya di sini sebenarnya ada ruang keberimbangan antara bagaimana kita juga bisa memberikan satu argumen terhadap produk-produk kita bahwa standarisasi ini adalah juga forum kita untuk kita memberikan satu
keseimbangan agar ini penerapannya lebih adil dan transparan untuk kedua belah pihak gitu. Oke. Tapi sekali lagi semangatnya adalah kita tidak sekedar comply, tetapi ini adalah bagaimana mendorong transisi kapasitas produksi kita untuk bisa memiliki daya saing sesuai dengan apa yang memang menjadi isu global saat ini. Dan menjadi momentum juga untuk Indonesia, terutama produk-produknya naik kelas juga ya, standarnya internasional begitu Pak Ditya dan juga Prof. Telisa. Kita akan jeda kembali sebentar, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana dengan mungkin sektor-sektor apa sih yang bisa kita bidik begitu untuk bisa kuatkan lagi eksportasi dan juga daya saingnya untuk ke Uni Eropa. Kita akan jeda sebentar ya Pak Ditya dan juga Prof. Telisa, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih membahas terkait dengan Indonesia perkuat kemitraan strategis dan berkelanjutan dengan Uni Eropa bersama dengan Bapak Ditya Laksmana Yuda, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian juga ada Profesor Telisa Aulia Valianti, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, bicara mengenai sektor-sektor yang masih bisa kita andalkan ini Pak Aditya, dari sisi pemerintah mungkin dengan adanya peningkatan kerjasama dengan sejumlah negara Uni Eropa, kemarin ke Prancis, kemudian ke Jerman. Nah, sektor apa yang cukup seksi kita tawarkan? Saya kira secara umum memang sektor-sektor yang berbasis teknologi tinggi ya, dengan memanfaatkan keunggulan tradisional Eropa sebagai negara industri maju. Tadi sudah banyak disebutkan sektor energi, bagaimana pengembangan energi bersih, kita memiliki sumber daya alam biodiversity untuk sumber energi yang melimpah, bagaimana kita bisa bermitra dengan Uni Eropa untuk pengembangan tersebut, dan ini selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Juga sekarang kan transisi seluruh dunia sedang transisi menuju EV. Artinya, dan kita memiliki basis sumber daya baterai yang besar, ekosistem EV kita bisa ciptakan di sini, dan ini juga tentu menjadi peluang besar yang Uni Eropa bisa masuk ke sini begitu. Kemudian juga ekonomi digital, ini juga sering disebut oleh pemerintah bahwa teknologi dan juga sisi keunggulan dari Uni Eropa bisa membantu bagaimana kita mengembangkan ekonomi digital di tanah air. Perlu diingat, kita adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi digital kita kalau nggak salah sudah mencapai 100 miliar dolar, dan di 2030 survei Google bisa 300 miliar dolar. Dan ini kan sesuatu hal yang sangat potensi besar ke sana. Dan satu lagi yang bisa ditempuh adalah dari kerjasama di bidang kesehatan. Kita pandemi kemarin memberikan satu pelajaran dan pengalaman berharga ke seluruh dunia bahwa inovasi kesehatan itu memang perlu didorong. Indonesia adalah pasar kesehatan, salah satu pasar kesehatan terbesar di dunia. Kemudian industri farmasi kita juga sedang tumbuh, dan disinilah peluang kerjasama kemitraan yang memang bisa dilakukan pemerintah dan juga Uni Eropa. Satu lagi mengenai kerjasama pendidikan tinggi ya, kerjasama mereka mempunyai keunggulan Center of Excellence dalam konteks SDM memiliki penguasaan teknologi tinggi, dan disinilah kita bisa mengambil manfaat dari kemitraan ini. Berarti semuanya ini di luar komoditas sumber daya alam kita ya, ternyata masih banyak sektor ya yang menarik untuk ditawarkan begitu. Betul. Artinya ini kan kita kalau dalam konteks kemitraan kan apa yang menjadi kelebihan mereka kita ambil, dan apa yang menjadi kelebihan kita tawarkan kepada mereka. Jadi ini tentu sesuatu hal yang memang mutualisme ya, dari kedua pihak. Itu dia. Nah, Prof, bagaimana kalau Anda bisa cermati risiko-risiko juga yang perlu kita perhatikan nih, Prof? Mengingat kerjasama ini kan juga lintas negara, kemudian ini juga banyak sekali kerjasama bisnis yang perlu kita lakukan bersama juga. Nah, potensi risiko yang perlu kita antisipasi, persaingan industri atau persaingan usaha, atau bagaimana Prof Anda melihatnya? Ya, sebetulnya kalau Indonesia dengan Eropa itu kan agak beda ya, struktur keunggulannya beda dengan Cina. Kalau Cina itu kita banyak samanya, jadi artinya lebih kompetitif ya. Kalau dengan Eropa tadi memang kita unsur komplementaritinya sebetulnya lebih tinggi karena keunggulan produknya tuh beda. Jadi kalau ada indikator namanya RCA, Review of Comparative Advantage ya, kemudian CMSA, Constant Market Share Analysis, dan Dynamic FCA, kita tuh beda gitu loh. Nah, itu justru malah bisa lebih melengkapi sebenarnya. Nah, cuma paling resiko itu mungkin tetap kan kita kedaulatan negara juga, artinya kan kita juga tetap harus waspada, artinya menjaga ya, itu kan selalu ya dalam setiap hubungan antar negara secara politik itu kan ada kepentingan-kepentingan, terutama ini sih sesuai nggak dengan budaya kita, karena jangan sampai kerjasama ekonomi terus kemudian kita mengorbankan budaya, karena ada beberapa kerjasama mereka yang mensyaratkan, misalkan contoh ya, ini termasuk di OECD standar, kita harus mengakui LGBT atau menerima LGBT misalkan. Nah, itu agak sulit ya untuk diterima. Nah, hal-hal seperti itu mungkin tetap perlu kita waspadai. Kemudian misalkan prinsip halal, kemarin kan Amerika minta dikecualikan beberapa
prinsip halal untuk produk manufaktur di luar pangan, di olahan pangan tertentu atau di non pangan. Nah, ini juga jangan sampai terjadi semacam itu lagi sih. Jadi atas nama kerjasama ekonomi, kemudian kita mengorbankan values negara. Jadi artinya kita tetap menghormati values dari negara masing-masing, tapi tetap saling menguntungkan tadi secara kerjasama. Dan mungkin kalau boleh nambahin tadi sektor apa yang menurut itu penting, itu adalah juga pertahanan. Karena kan kita kemarin ke Perancis juga untuk industri pertahanan. Kita sekarang kan karena saya di Lemhanas juga ya harus meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Jadi kita dengan geopolitik ini perang begitu di depan mata ya, selalu ada bentuk-bentuk berbagai macam perang. Nah, itu kita juga harus siap meningkatkan strategic deterrence kita. Entah itu di nuklir, di industri pertahanan, kapal selam dan lain sebagainya. Dan Eropa itu salah satu kita punya diversifikasi radar dan lain sebagainya karena mereka punya teknologi yang berbeda dengan US. Jadi kita nggak boleh tergantung ke US saja atau ke Cina saja. Kita juga harus diversifikasi dengan teknologi Eropa dari sisi pertahanan dan keamanan. Yes, itu dia di tengah kondisi geopolitik saat ini begitu ya, Prof. Telisa dan juga Pak Ditya. Jadi memang menjadi suatu keharusan kerjasama tidak hanya ekonomi saja, tapi sudah masuk ke dalam pertahanan begitu ya, Pak Ditya. Nah, lantas dari sisi pemerintah, bagaimana komunikasi publik yang bisa disampaikan kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat juga bisa menangkap optimisme ini? Oke, terima kasih Mas Pras. Kalau dari sisi pemerintah, bagaimana untuk membangun optimisme melalui kemitraan dengan banyak negara lah, termasuk Uni Eropa, tentu pemerintah membangun narasi bahwa ini bukan sekedar diplomasi ekonomi, tetapi bagaimana berdasarkan fakta dan manfaat konkret yang bisa diperoleh oleh perekonomian secara nasional dan juga pelaku-pelaku usaha keseluruhan, baik dari skala besar maupun skala UMKM. Nah, ini sekaligus bicara mengenai UMKM ya. Tentu kan menjadi pertanyaan, seberapa besar sih dampaknya dari kemitraan-kemitraan dengan banyak negara Uni Eropa segala macam itu terhadap UMKM. Nah, ini memang keberhasilan sebuah kemitraan tidak bisa hanya dilihat hanya dari sisi value perdagangan semata. Tapi tentu harus diturunkan secara bagaimana kerjasama ini memiliki dampak inklusif, memperkuat ekonomi kecil, UMKM, kemudian juga pelaku-pelaku ekonomi di daerah. Ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah. Pertama yang lazim adalah penguatan akses pasar untuk UMKM. Bagaimana UMKM juga memiliki akses pasar ke ekspor ke negara-negara mitra. Yang kedua dengan tema industrialisasi saat ini, pemerintah juga mendorong integrasi UMKM dalam rantai pasok industri. Hadirnya investasi-investasi asing melalui kemitraan, misalnya dari Uni Eropa ingin investasi di Indonesia, menggandeng mitra lokal Indonesia membuka pabrik atau apa, sebisa mungkin memaksimalkan peran UMKM, katakanlah sebagai pemasok, sebagai dalam supporting sistem di dalam proses produksi, sehingga UMKM juga merasakan manfaat langsung. Hal lain yang juga bisa yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat strategi pemerataan. Bagaimana investasi-investasi luar melalui jalur kemitraan-kemitraan ini tidak hanya terkonsentrasi di kawasan-kawasan tertentu. Pemerintah sudah banyak membangun kawasan industri khusus, kawasan industri di beberapa daerah. Intinya adalah bagaimana investasi dari kemitraan itu juga dirasakan secara merata oleh pelaku-pelaku ekonomi di daerah. Tentu saja manakala itu tersebar, manfaat ekonominya juga dirasakan oleh pelaku ekonomi di wilayah sekitar, termasuk UMKM-nya begitu. Jadi saya kira ini bagian juga dari upaya pemerintah meyakinkan publik, membangun optimisme kepada masyarakat bahwa kemitraan-kemitraan yang dijalin oleh pemerintah selama ini itu akan memberikan manfaat nyata, tidak semata-mata diplomasi ekonomi yang hanya berhenti di jargon gitu. Itu dia. Memang yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan mungkin dunia usaha adalah actionnya begitu ya Pak Ditya ya. Bagaimana kita bisa menjaga konsistensi setiap kebijakan dari sisi pemerintah begitu ya untuk bisa membangun ekonomi kita dengan tadi meningkatkan kerjasama tidak hanya pada satu wilayah saja, tapi Uni Eropa pun sebenarnya masih menjadi satu kemitraan yang strategis dan bisa berkelanjutan yang akan memberikan keuntungan bersama begitu, baik Indonesia maupun juga Uni Eropa. Pak Ditya, kemudian Prof. Telisa, terima kasih banyak sebelumnya atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali. Prof. Telisa, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Pak Ditya, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya di istri kami ya Pak.